Selamat pagi, Pak Anwar Harsono. Selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi lanjutan 2, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PSAK 110 mengenai laporan keuangan konsolidasi. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Naika Putu Sekti dengan NIM 2021 50205, Jason Kristianto dengan NIM 2022 543, Marcella Evangeline dengan NIM 2022 50113, Siti Nur Anissa dengan NIM 2022 50217, dan Valeria Liawan dengan NIM 2022 50288. Adapun agenda penjelasan pada PSAK 110 ini akan dibagi menjadi 3, yaitu BUMN, BUMD, dan badan lainnya, lalu laporan keuangan konsolidasian, dan laporan keuangan gabungan. Adapun manfaat dan tujuannya untuk memberikan knowledge kepada audiens terkait mekanisme penyusunan laporan keuangan korporasi publik gabungan dari BUMN, BUMD, dan badan lainnya, dan juga dapat memperoleh insight dan masukan atas bagian akun standar yang telah disusun dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan korporasi publik. Untuk pengertian BUMN, BUMD, dan badan lainnya, untuk BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kaya negara yang dipisahkan. BUMN ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Untuk BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD atau badan usaha milik daerah ini didirikan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Untuk badan lainnya, seperti BUMS atau badan usaha milik swasta, yaitu dia adalah badan usaha yang modal dimiliki oleh pihak swasta, baik individu maupun kelompok. BUMS ini beroperasi dan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan. Adapun koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang yang berlandaskan dengan yang kegiatan berlandaskan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas dalam kekeluargaan, contohnya seperti koperasi unit desa. Dan yang terakhir untuk yayasan, yaitu dia adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Contohnya seperti yayasan dalam pendidikan. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan konsolidasian. Laporan konsolidasi adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya adalah aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas, entitas induk, dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Lalu ada pengendalian atas investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Kombinasi bisnis ini adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak mengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada penggabungan usaha entitas tidak sepengendali pada PSAK 103, nilai wajar, selisih nilai wajar dengan imbalan yang diserahkan diakui sebagai goodwill. Yang kedua, kombinasi bisnis adalah kombinasi bisnis entitas sepengendali PSAK dari 338, nilai buku selisih imbalan yang diserahkan dengan nilai buku sebagai tambahan modal di store. Lalu ada laporan keuangan konsolidasi muncul didahului dengan kegiatan kombinasi bisnis. Yang pertama ada LK konsolidasi definisi lampiran dari A. Yang pertama ada aktivitas relevan, adalah aktivitas investi yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi. Lalu ada entitas induk yang merupakan yang mempunyai satu atau lebih anak. Lalu ada entitas anak yang dikendalikan oleh entitas induk. Lalu ada kelompok usaha, yaitu dia entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Lalu ada kepentingan non pengendali, yaitu ekuitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak pada entitas induk. Lalu ada hak pencabutan, yaitu hak untuk mencabut kewenangan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Lalu ada hak protektif, yaitu hak yang didesain untuk melindungi kepentingan pihak memegang hak protektif tanpa memberikan kekuasaan kepada pihak tersebut atas entitas di mana hak tersebut terkait. Lalu ada kekuasaan, yaitu hak yang ada saat ini yang memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan. Dan yang terakhir ada pengambil keputusan, yang mana entitas dengan hak pengambilan keputusan merupakan prinsipal maupun agen untuk pihak lain. Lalu masih di definisi lampiran A, entitas investasi ini adalah entitas yang merupakan pertama memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi. Lalu dia menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil
dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya. Dan dia mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya yang substansial berdasarkan pada nilai wajar. Jadi pengendalian pada PSAK 110, investor mengendalikan investasi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Investor mengendalikan investasi jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut. Yang pertama, kekuasaan atas investasi yang bisa dilihat pada paragraf 10-14. Lalu B, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi bisa dilihat pada paragraf 15 dan 16, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk mempengaruhi. Jadi bisa dilihat untuk sebagai rumusnya kekuasaan ditambah dengan exposure atas hasil ini akan menghasilkan kemampuan dan nantinya akan muncul pengendalian. Komponen dari pengendalian ini dibagi menjadi 3, ada hak, substantif, dan aktivitas relevan. Untuk hak, yang pertama tergantung pada sifat kegiatan, struktur hukum, dan pengambilan keputusan. Lalu ada hak suara potensial, hak kontraktual, hak protektif diabaikan, dan mengevaluasi dampak dari berbagai hak dan interaksi mereka. Untuk substantif, kemampuan praktis untuk melaksanakan hak, kemampuan saat ini untuk beraktivitas relevan langsung, dan tidak perlu semua hak dilaksanakan secara aktif. Pemilik mayoritas yang pasti memiliki semua kekuasaan. Untuk aktivitas relevan, aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investasi. Contohnya, pembelian atau penjualan, manajemen aset keuangan, dan pembiayaan. Lalu keputusan dalam aktivitas relevan ini meliputi anggaran, perekrutan atau kompensasi dari manajemen, dan keputusan investasi. Kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan dan aktivitas yang signifikan mempengaruhi imbal hasil investasi. Kekuasaan ini timbul dari hak. Penaksiran dari kekuasaan ini mudah ketika berasal dari instrumen ekuitas. Penaksiran kadang kompleks dan mempertimbangkan banyak faktor. Bukti investor mengarahkan aktivitas relevan dapat membantu menentukan, namun bukti tersebut tidak dengan sendirinya meyakinkan. Investor yang paling mempengaruhi imbal hasil dari investasi yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan ini muncul dari hak, termasuk ada hak suara potensial, hak menunjuk personel manajemen kunci, hak pengambilan keputusan dalam kontrak manajemen, dan hak mengganti atau kick out. Oke, lanjut hasil imbalan. Nah, investor terekspos atas hasil imbalan variabel dengan investasi. Ketika imbal hasil investor dari keterlibatannya tersebut berpotensi untuk bervariasi sebagai akibat dari kinerja investasi. Nah, imbal hasil investor dapat hanya positif, hanya negatif, atau positif dan negatif. Terus ada meskipun hanya satu investor yang dapat mengendalikan investasi, lebih dari satu pihak dapat berbagi imbal hasil investasi. Sebagai contohnya itu pemilik kepentingan dan pengendali yang dapat berbagi laba atau distribusi dari investasi. Nah, terus dari hasil imbalan tersebut ada beberapa contohnya lagi. Itu ada dividen, bunga, dan perubahan nilai investasi. Terus yang kedua itu ada renumerasi jasa atas investasi. Terus ada fee dan exposure atas kerugian pemberian bantuan likuiditas. Terus yang selanjutnya itu ada hak residual atas likuidasi. Terus ada manfaat pajak dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada ketidaktersedia bagi pihak lain, misal penggabungan aset investor dan investasi untuk meningkatkan nilai aset investor. Oke, lanjut ada kekuasaan dan imbal hasil. Terus yang pertama ada dua ya. Yang pertama itu ada investor yang mengendalikan investasi jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan atas investasi dan exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan investasi. Terus yang kedua itu ada investor dengan hak pengembalian keputusan yang menentukan apakah investor bertindak sebagai prinsipal atau agen. Terus ada investor yang bertindak sebagai agen. Terus sesuai dengan paragraf P58 dan P72. Terus ada lagi tidak mengendalikan investasi ketika investor tersebut melaksanakan hak pengembalian keputusan yang didelegasikan kepada investor tersebut. Terus yang ketiga itu ada kekuasaan yang dapat dilaksanakan sendiri. Terus yang keempat itu ada kekuasaan yang dapat didelegasikan pada pihak lain atau wewenang pengembalian keputusan, agen dan prinsipal. Terus ada beberapa nih
Yang pertama itu ada ruang lingkup pengembalian keputusan. Terus yang kedua itu ada hak pihak lain, atau misalnya itu ada pencabutan atau membebas tugaskan pengembalian keputusan tanpa sebab, dan pembatasan diskresi pengembalian keputusan. Terus yang ketiga itu ada remunerasi atau yang sepadan dengan jasa yang diberikan, dan perjanjian remunerasi persyaratan untuk jasa yang serupa. Terus yang keempat itu ada exposure variabilitas. Nah, imbal hasil dari kepentingan atau interest lain, atau yang disebut ketika memiliki kepentingan atau interest pada investasi, apakah exposure-nya berbeda dengan investor lain. Terus ada beberapa aktivitas yang relevan. Yang pertama itu ada aktivitas relevan atau penentuan kebijakan operasional dan keuangan, penjualan dan pembelian barang atau jasa. Nah, itu ada empat. Yang pertama itu ada aktivitas relevan atas pengelolaan aset keuangan. Terus yang kedua itu ada seleksi akuisisi dan pelepasan aset. Terus yang ketiga itu ada riset dan pengembangan produk atau proses baru. Terus yang keempat itu ada penentuan struktur pendanaan atau perolehan pendanaan. Terus ada yang kedua itu ada keputusan aktivitas relevan. Yang pertama itu ada keputusan operasional dan permodalan investasi, yang misalnya itu seperti anggaran. Terus yang kedua itu ada penunjukan dan pemberian remunerasi personil manajemen kunci atau penyedia jasa, atau pemutusan hubungan kerjasama tersebut. Terus ada tujuan dan desain investasi. Nah, ada dua. Yang pertama itu ada traditional entities, yang dimana hak suara sebagai faktor dominannya. Terus maka pihak pemilik hak suara yang cukup untuk menentukan kebijakan operasi dan keuangan investasi merupakan pihak yang mengendalikan investasi atau pemegang hak suara yang mayoritas. Terus yang kedua itu ada structured entities, yang dimana hak suara itu bukan faktor dominan atau hak suara yang hanya terkait tujuan administratif saja. Nah, terus dari kedua hak suara tersebut, tujuan setiap investor, alasan keterlibatan investor dengan investasi, dan bagaimana keterlibatan tersebut, itu sebagai pertanyaannya. Selanjutnya ada persyaratan akuntansi. Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Konsolidasi atas investasi dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investasi dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investasi. Paragraf PP 86 sampai PP 99 menetapkan pedoman penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Prosedur konsolidasi PP 86. Yang pertama, menggabungkan aset liabilitas, ekuitas, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Selanjutnya, menghapus atau mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk di entitas anak dan bagian ekuitas setiap entitas anak atau perhitungan goodwill jika ada. Selanjutnya, mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antara entitas dalam kelompok usaha atau laba rugi yang timbul dari transaksi dalam kelompok usaha yang diakui dalam aset, seperti persediaan dan aset tetap, dieliminasi seluruhnya. Kerugian dalam kelompok usaha mengindikasi adanya penurunan nilai yang mensyaratkan pengakuan dalam laporan keuangan konsolidasian. PSAK 212 pajak penghasilan diterapkan untuk perbedaan temporer sebagai akibat penghapusan laba dan rugi yang timbul dari transaksi dalam kelompok usaha. Selanjutnya, prosedur kebijakan akuntansi yang sama, menurut PP 87. Laporan keuangan konsolidasian menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa, jika tidak sama dengan penyesuaian. Jika anggota kelompok usaha menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dalam laporan keuangan konsolidasian untuk transaksi dan peristiwa yang serupa, maka penyesuaian dilakukan untuk laporan keuangan kelompok usaha tersebut dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dengan memastikan keseragaman kebijakan akuntansi kelompok usaha tersebut. Selanjutnya, pengukuran menurut PP 88. Entitas memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas tersebut kehilangan pengendalian. Pengendalian dan beban entitas anak didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi.
Sebagai contoh, beban depresiasi diakui dalam laporan laba rugi kompresif konsolidasian setelah tanggal akuisisi berdasarkan pada nilai wajar aset yang terkait yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada prosedur tanggal menurut PP 92 sampai PP 93. Laporan keuangan anak dan laporan keuangan induk yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian memiliki tanggal pelaporan yang sama. Jika tidak sama, entitas anak menyusun laporan keuangan dengan tanggal yang sama dengan entitas induk kecuali tidak praktis. Selanjutnya, jika tidak praktis melakukannya, entitas induk mengonsolidasi informasi keuangan entitas anak menggunakan laporan keuangan terkini yang disesuaikan dengan pengaruh dari transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan tersebut dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian. Perbedaan antara tanggal laporan keuangan entitas anak dan laporan keuangan konsolidasian tidak boleh lebih dari 3 bulan, dan lamanya periode pelaporan dan perbedaan antara tanggal laporan keuangan adalah sama dari periode ke periode. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali. Entitas induk menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Selanjutnya, paragraf PP 94 sampai PP 96 menetapkan pedoman untuk kepentingan non-pengendali laporan keuangan konsolidasian. Entitas mengatribusikan setiap komponen penghasil kompresif lain total penghasilan kompresif kepada entitas induk dan non-pengendali. Jika memiliki saham preferen kumulatif yang beredar yang dimiliki non-pengendali, maka entitas menghitung bagiannya atas laba rugi. Setelah penyesuaian dividen, apakah ada atau tidak ada dividen yang diumumkan. Selanjutnya, kehilangan pengendalian. Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk akan menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Selanjutnya, mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan SAK lain yang relevan. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 109 tentang instrumen keuangan atau biaya perolehan pada saat pengakuan awal investigasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Selanjutnya, mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu. Selanjutnya ada penggabungan transaksi itu ada 4. Yang pertama, disepakati pada waktu sesama atau terkait. Yang kedua, transaksinya itu tunggal dan secara komersial. Yang ketiga, ketergantungan antar perjanjian. Dan yang keempat, secara ekonomi tidak dapat dijustifikasi secara individual tetapi pada dijustifikasi secara gabungan. Selanjutnya di sini ada pengecualian konsolidasi. Nah, yang pertama itu entitas investasi dikecualikan dari konsolidasi. Entitas investasi adalah entitas yang A. memperoleh dana dengan tujuan jasa manajemen investasi, yang B. tujuan bisnisnya untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi atau keduanya, dan mengukur dan mengevaluasi pada nilai wajar. Nah, untuk entitas yang harus pertimbangan itu memiliki karakteristik khusus. Yang pertama itu memiliki lebih dari satu investasi, yang kedua memiliki lebih dari satu investor, yang ketiga memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas, dan yang terakhir memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk ekuitas atau kepentingan serupa. Selanjutnya ada pengungkapan atau LK konsolidasian yang pertama. Nah, yang pertama ini sifat hubungan antara entitas induk dan suatu identitas anak lebih dari setengah kekuasaan. Yang kedua, alasan mengapa kepemilikan atau setengah kekuasaan suara tidak diikuti dengan pengendalian. Yang ketiga, akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas anak jika LK memiliki tanggal atau periode yang berbeda. Yang terakhir, sifat dan luas setiap restriksi signifikan dalam kemampuan entitas anak untuk mentransfer dana ke entitas induk.
Selanjutnya ada pengungkapan LK konsolidasian yang kedua. Yang pertama ini rincian yang menunjukkan dampak setiap perubahan bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, pengendalian hilang. Maka entitas induk mengungkapkan keuntungan atau kerugian atau jika ada yang diakui sesuai dengan paragraf 31 dan porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat didistribusikan pada pengakuan sisa investasi pada entitas anak terdahulu dengan nilai wajar. Dan yang terakhir, pos keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika tidak disajikan secara terpisah. Selanjutnya ada prosedur konsolidasi. Di sini ada beberapa teknik yang biasanya dilakukan dalam membuat laporan konsolidasi. Konsolidasi ini umumnya dilakukan kepada laporan keuangan anak perusahaan yang sudah diaudit. Lalu dalam melakukan konsolidasi biasanya kita akan menggunakan kertas kerja. Nah, kertas kerja ini berisi saldo laporan keuangan antara anak dan induk. Nah, informasi saat akuisisi ini harus disimpan karena saldonya akan digunakan dalam konsolidasi pada periode berikutnya. Pembuatan jurnal eliminasi dalam kertas kerja juga diperlukan untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan konsolidasi tersebut. Nah, penyusunan laporan konsolidasi ini harus memperhatikan kertas kerja yang sudah dibuat dalam periode-periode sebelumnya. Karena terdapat beberapa saldo akun dalam laporan konsolidasi yang bukan merupakan saldo dalam laporan keuangan tersendiri. Selanjutnya adalah konsolidasi dalam sisi perpajakan. Nah, perpajakan ini tidak mengenal yang namanya konsolidasi karena dalam perpajakan setiap badan yang melaporkan kewajiban pajak ini dianggap sebagai entitas atau pihak tunggal. Pajak suatu entitas konsolidasi ini merupakan penjumlahan antara kewajiban pajak entitas induk dan seluruh entitas anak yang dikendalikan oleh induk. Entitas induk dapat menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan sebagai dasar menghitung kewajiban pajak penghasilan badan masing-masing. Nah, untuk dapat menghitung penghasilan yang tepat, dipertimbangkan untuk menetapkan harga transfer yang tetap juga. Nah, khususnya jika status pajak masing-masing entitas ini berbeda, entah itu tarifnya yang berbeda atau cara pengenaan pajaknya yang berbeda. Nah, jika ini dilakukan, maka harus disusun perjanjian antara perusahaan anak dan induk, serta konsekuensi kewajiban pajak antar entitas juga harus diselesaikan. Selanjutnya adalah teknik dan prosedur konsolidasi. Pada dasarnya, konsolidasi adalah penggabungan antara laporan keuangan antara entitas perusahaan induk dan juga anak dengan menjumlahkan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan, mulai dari aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan juga beban. Nah, dalam konsolidasi investasi entitas induk pada anak dengan porsi entitas atas ekuitas anak itu akan dieliminasi. Nah, dari adanya penggabungan usaha ini, maka akan muncul yang namanya aset baru, biasanya itu disebut dengan goodwill. Lalu kepentingan pengendali ini juga akan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Untuk saldo transaksi, penghasilan dan beban dari intercompany transaction ini akan dieliminasi secara penuh dan juga belum direalisasi. Selanjutnya adalah prosedur eliminasi dalam laporan konsolidasi. Eliminasi ini sebenarnya perlu untuk dilakukan untuk menghindari yang namanya pencatatan ganda atau nominal ganda dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama harus dieliminasi ini adalah akun investasi. Di sini akun investasi akan dieliminasi sesuai dengan ekuitas entitas anak itu sendiri. Nah, jika kepemilikan pada entitas anak tidak 100%, maka dalam hal ini ada kepemilikan dari non-controlling interest atau non-pengendali. Nah, perbedaan dari nilai wajar dan nilai buku juga harus diperhitungkan dalam konsolidasi. Nah, goodwill akan muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai wajar tersebut. Eliminasi kedua adalah eliminasi akun. Di sini, akun yang akan kita eliminasi adalah utang piutang yang muncul dari intercompany transaction antara anak dan induk. Yang ketiga adalah eliminasi transaksi. Nah, transaksi yang boleh diakui dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi kepada pihak ketiga. Nah, semua transaksi yang berkaitan dengan intercompany transaction ini harus dieliminasi. Selanjutnya ada akun persediaan. Di sini penjualan dan harga pokok penjualan. Jika barang tersebut belum dijual, maka laba yang belum
realisasi ini harus dikurangkan dari nilai inventory dan akan mempengaruhi atas laba yang telah diakui. Lalu yang kelima ini ada aset tetap. Di sini pada tahun terjadi transaksi tidak boleh ada pengakuan atas keuntungan atau kerugian dari transaksi atas aset tetap tersebut. Nah, laba yang ada dalam aset tersebut harus kita eliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi dan nilai penyusutan harus disesuaikan dengan fair value-nya. Lalu yang terakhir ini ada obligasi. Obligasi hanya boleh diakui sebesar obligasi pada pihak eksternal atau pembelian obligasi atas pihak eksternal. Nah, untuk pendapatan beban atau bunga harus dieliminasi juga. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai laba yang belum direalisasikan. Nah, keuntungan dan kerugian dari hasil intercompany transaction ini yang telah diakui dalam aset seperti persediaan, aset tetap, obligasi harus dieliminasi sehingga akan mempengaruhi nilai aset dan kewajiban laporan keuangan konsolidasi, lalu juga mempengaruhi laba rugi periode berjalan atas COGS, biaya bunga, depresiasi untuk laporan keuangan konsolidasinya. Nah, penjualan hulu dari entitas induk atau perusahaan induk semua labanya akan disesuaikan dan mempengaruhi bagian laba dari perusahaan induk itu tersendiri. Nah, penjualan hilir dari entitas anak, semua labanya akan disesuaikan dan mempengaruhi bagian laba kepentingan non pengendali atau non controlling interest karena laba tersebut ada di anak perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.